Bah, jalur iwake, Mbah. Bah, jalur iwake, Mbah. Bu Oli. Hai teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya, bocah kali yang selalu mancing dan selalu mancing. Oke, video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman mancing malam hari ya, malam hari. Cerita apa ya, cerita apa ya, pokoknya yang malam-malam lah, malam seru-seruan malam. Cerita pengalaman mancing di lokasi yang katanya sih angker ya, emang angker sih. Oke, kita mulai dari mana ya? Oke ya, saya kasih video inilah cuplikan mancing malam sama mancing siang. Itu masih video kemarin, itu masih lokasi yang sama, dan bedanya itu kita mancing malam dan mancing siang, cuma itu, tapi masih lokasi yang sama, belakang rumah, lokasi yang sama juga, yang tempat di situ saya dan teman-teman pengalaman seru-seruannya. Jadi gini ceritanya, saya dan teman-teman yang bernama Yanto dan Adi bertiga berencana mau mancing di lokasi yang kata orang situ itu lelenya banyak dan berukuran jumbo-jumbo katanya. Tapi ya, orang tersebut bilang kalau dia sempat narik ikan tapi putus senarnya nggak kuat. Lah tentulah kita tertarik dong, penasaran juga toh, pokoknya penasaran. Wah, berat nih, tariannya gimana nih kita nih. Oke, kita siapkan lah senjata, umpan, rokok dan pembekalan lainnya. Setelah itu kita gas jam 8 malam lah, kurang lebih jam 8 malam kita udah di lokasi tersebut. Dan langsung saja, nggak usah basa-basi kan, ya kan. Langsung aja lempar senjata masing-masing dengan umpan keyakinan masing-masing. Ya, lempar, lempar, tarik, dapat yuyu, lempar lagi, tarik lagi, dapat sampah, lempar lagi, tarik lagi, nyangkol putus, benakin lagi, setting lagi, ya gitu-gitu aja. Enggak. Ya, kita lempar sambil ngobrol sambil nunggu ikannya makan, sambil kelintingnya tanda ikan makan itu berbunyi. Yes, ngobrol biasa lah, ngobrolin kapan nikah, kapan jodoh datang, kenapa dia ingkari janji, kenapa gunung gitu ada di selatan. Pokoknya ngobrol yang nggak guna. Ya enggak, bercanda ya, sambil ngobrol sambil nunggu ikan, ya tawa canda ya gitulah. Nyeloteh nih saya, tiba-tiba obrolannya, ya enggak tiba-tiba, emang saya itu suka bercanda. Nyeloteh, Mbah minta ikannya Mbah, tapi dengan
biasa lah ya toh, notek para pemancing tuh gimana kalau nggak dapat ikan. Ya itulah jurus andalan kita, Mbah minta ikannya Mbah, tapi dalam bahasa Jawa loh ya ini. Yanto jawab, nyautnya Yanto, ambil aja nak. Tapi dalam bahasa Jawa ya, bahasa Jawanya jibu oli. Ada kan videonya itu, nah gitu nih disaut mah Yanto kayak gitu. Adi juga nyaut kan, Adi juga nyaut, jangan gitu dong, bercandanya jelek. Bahasa Jawanya wah sembrono jangan lu kan gitu. Ya Adi itu orangnya emang agak-agak penakut dan terlalu serius ya, agak serius, paling ya ntar ceritain lah kenapa Adi ngomong kayak gitu. Jadi terus ya bercanda lah pokoknya. Nah waktu menunjukkan pukul 10 nih, udah 2 jam kita nggak dapet ikan, nggak ada tanda-tandanya dapet sampah masyarakat ya, popok plastik, sempak, BH, softtek, wah pokoknya sampah. Sampah. Nah tapi tetap yakin ya, di saat kita ngobrol-ngobrol nih, teman saya yang namanya Adi itu diam dan nunduk. Tiba dia diam dan nunduk. Kita tanya dong, kamu kenapa sih? Dari tadi nunduk aja. Udah terus disaut sama Yanto, kamu lihat Todi, kamu juga lihat di, tapi pakai bahasa Jawa ya, Jawanya ya, gue ndelok tadi. Adi cuma nunggu aja. Iya katanya, tapi setelah dan suasana kan jadi hening kan, hening ya, terus merinding, takut ya, agak takut sih kayak. Nah juga ngomong kayak gitu di posisi kayak gitu gimana sih ya, gitulah pokoknya hening. Kalau jarang ngobrol, kalau ngobrol ekspresi muka itu datar, jadi ngobrol kaku lah intinya ya, gitulah pokoknya. Saya mencoba mencarikan suasana dengan curhat lagi lah, curhat kenapa saya ditinggalin, kenapa saya sebodoh ini. enggak ya, dengan cerita lah pokoknya ya, biar pokoknya cerita, biar itu loh, biar suasananya mencair lah. Udah nih ya, lama-lama kan mencair nih, lama-lama mencair kan suasananya ya, enggak tegang lah maksudnya. Sekitar pukul berapa ya, setengah 11 atau jam berapa nih, temen saya yang namanya Mas Nanang, kalau soalnya umurnya lebih tua dari saya dan saya manggilnya Mas Nanang, itu datang nyusul ke lokasi. Nah ini baru aja tiba di lokasi, Mas Nanang tuh udah istighfar bro, udah istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Kita bertiga kaget, nih kenapa nih orang. Dia juga nih ya, kan gitu kan, dia sambil ngomong kan, jangan ganggu lah, pergilah, jangan menampakkan diri, tapi dengan menghadap ke suatu tempat di dekat pohon. Ya emang sih di lokasi itu ada kuburan, memang ada kuburan pemakaman lah. Nah di situ itu tempatnya, sambil bilang kayak gitu nih. Wah, jarak mungkin 15 meter, 20 meteran, pokoknya di seberang sungai. Jadi ya berhadapan-hadapan dengan kita nih, tapi di sebelah sungai. Nah Mas Nanang tuh
fokus dia di situ, pokoknya situ dan itu. Dan ya kita kaget dong, kita langsung cemas ya, gak cemas, kita langsung diem juga dan tanya, ada apa mas, ada apa mas. Saya nih tanya, jawab Yanto kan, oh itu toh mas, udah dari tadi kelihatan kok mas. Sebenarnya sih gimana ya, Yanto udah tahu tapi diem, dia tuh cuma diem biar nggak takut lah semuanya, aku sama Adi biar nggak takut intinya. Ya dijawab lah Mas Nanang, iya wajan gitu, cuma gitulah. Baru datang udah disambut lah gitu kan. Yanto jawab kan, dari tadi kok mas, dari awal tadi berangkat udah diliatin. Itu kan ada kan, langsung auto kan bahas di situ. Wah langsung dibahas di situ. Oh iya toh, tadi sempat penampakan, wah anjing lah, dibahas di situ, di tempat itu bahas kayak gitu ya, gimana ya, kayak itu lah toh. Ya udah kita bahas lah di tempat itu, ngobrol kayak gitu, ngobrol tentang penampakan lah di lokasi tersebut kan. Atau saya sama Adi kan juga ikut bahas, jadi bahas dari awal tuh Adi udah lihat sosok bayangan putih yang melayang di antara pohon-pohon men, dan gimana ya, Yanto juga lihat. Kayak itu Adi nunduk dan diem karena lihat sosok bayangan putih lah. Tanya lah mukanya gimana, kitanya nggak kelihatan mukanya kan, tertutup sama rambut, tapi terbang dia, yang sempet lihat jelas itu si Yanto sih. Kalau Adi langsung nunduk berapa detik itu ya tanya, tapi kalau si Yanto emang sih dia memang nggak ada rasa takut sih, disenterin sama dia. Tapi kalau disenterin hilang, yang nyenter Yanto. Nah setelah itu Mas Nanang cerita pas kenapa dia tiba-tiba ngucapin astagfirullahaladzim, dan itu loh yang kayak tadi lah, dia itu lihat cewek berbaju putih-putih di seberang lah, maksudnya di seberang kita, seberang sungai depan kita, tapi seberang, jarak 15 meter, antara 15 meter 20 meteran lah, itu di dekat pohon besar bro. Nanti ada gambarnya pohon. Makanya itu Mas Nanang langsung astagfirullahaladzim, menyebut istighfar, doa lah gitu. Ya kalau saya memang lihat juga, tapi berapa detik, soalnya gelap. Kupikir mah karung apa lah gitu, tapi kan kalau Mas Nanang lihat jelas langsung disenteri, jelas juga, katanya berbaju merah tapi wajahnya nggak kelihatan, wajahnya itu ketutup rambut lah. Nah itu nggak terbang, tapi zigzag, jalan zigzag itu loh, jalan zigzag dan hilang di pohon itu. Mbak cewek itu
Kunti lah disebut lah. Mbak Kunti itu kayak pindah di pohon satu ke pohon lainnya, tapi pohon itu aja, kayak ngeliatin kita ngawasin kita itu, nggak tahu maksudnya apa. Ada nih sambil kita cerita kayak gitu kan, tiba-tiba ada suara nangis. Yanto denger gak kata Yanto ini? Lo jawab kan, denger ya. Terotin kan Mas Center, terangi Mas Center, dilihat kiri kanan atas bawah itu nggak ada bro, itu nggak ada, tapi lama-lama hilang, lama-lama jauh itu suaranya, itu menjauh, lama-lama menjauh kan. Dan nih udah hilang kan, dan emang gitu kan saya, dan emang ini tempatnya, tapi masih mancing. Selang beberapa menit ganti cekikian. Tertawa main cekikian, bayangkan ganti cekikian, habis nangis cekikian. Wah, anjing ini apa ini? Nah, center lagi, tadi di center lagi tuh, nggak ada bro, nggak ada. Setter tembak loh, jadi padang kan cahayanya, nggak ada. Suara tertawa itu jelas, 4 orang itu denger semua, tapi lama-lama hilang. Ya tetap masih mancing, tetap masih nekat kita emang. Selang beberapa menit, ya antara 15 menit atau 30 menit tuh nggak ada cekikiannya, udah hilang, penampakannya juga hilang. Suasana ganti dong, suasananya jadi nggak serem lah, ngobrol lagi tentang mantan lah, ngobrol tentang mantan, nggak, pokoknya ngobrol lagi, kikian, ya itu. Nih siapa ya, saya lupa yang ngomong, ada salah satu teman saya yang ngomong, kalau nggak salah Yanto atau Manana, mereka itu ngomong setannya jelek atau jinnya jelek, bosen mungkin, bosen nggak nampak lagi. Wah, sama aja nantang deh itu kata-kata itu. Bosen tuh kuntinya udah nantang kan, kata-kata itu nantang kan. Wah, tai ini orang kan. Ya udah, masih gitu DC sama teman-teman. Kita sambil mancing gitu pokoknya gitu. Waktu menunjukkan jam 12 ya, jam 12 atau jam 1, pokoknya jam 1, sekitar jam 1 atau jam 12 lebih lah, lupa ya juga. Nggak ada gangguan itu, selama itu nggak ada gangguan kan. Ya cuma gangguan, ya ada gangguan, paling gangguannya sampah atau yuyu, itu kan gangguan mancing itu palingnya. Waktu menunjukkan pukul jam 1 lebih. Nah ini men, di saat kita ngobrol nih, sekitaran jam segitu ngobrol lah, saya mulai merasakan sesuatu nih, kok aneh di samping saya, tapi nggak saya lihat.
enggak saya langsung tengok, enggak, tapi cuma paling itu tulisan dilarang obat dan nyetrum, kan di situ ada apa ya, nah, banner atau apa, papan warna putih bertulisan dilarang mancing, dilarang obat dan nyetrum gitu kan. Nah di situ aku kan ambil positif, wah paling tulisan itulah, tapi nggak berani lihat. Tapi kok penasaran juga nih, ini kok gerak coy, kok bisa gerak tulisan banner kayak gitu, kok gerak papan kok bisa gerak. Penasaran, itu dilihat dari samping mata, nggak di depan, jadi di samping mata. Kita umpama fokus di depan, kita samping mata itu kan juga kelihatan kan, tapi nggak difokuskan ke situ. Nah itu di samping mata lah pokoknya. Nah tapi kok gerak, penasaran toh. Gimana ya, aku mau tengok tapi nggak berani. Tengok nggak berani. Ya udahlah, kok penasaran. Nah, risih kan, lama-lama risih penasaran, di samping itu apa sebenarnya itu ya dah. Saya tengok untuk memastikan, saya tengok nih, iya, wah Allah, bener-bener kaget coy. Pas saya tengok itu, melihat sosok rambut putih panjang di depan, di samping saya men. Wah itu kelihatan jelas, jarak cuma 2 meter lah, 2 meter kurang lebih, nggak sampai 3 meter, deket banget tuh, deket banget. Baik, nah ya bikin merinding, bikin apa, pas saya itu pas gerak coy, jadi pas seperti kepalanya mau jatuh, bingung gitu. Wah tai mang, bayangkan bro, bayangkan teman-teman. Wah di situ kacau badan saya itu nggak bisa gerak berapa detik lah, 3 detik atau, dan nyata sempet lihat mukanya pas mau jatuh itu, muka kepalanya kayak mau jatuh itu, sempet kelihatan sebelum tertutup rambut ya, itu mukanya muka lebam tapi nggak hancur, muka lebam, daging lebam lah. Gimana ya, pucat, putih coklat pucat lah guys, lebam, nggak hancur, nggak ada nanah ya, kayak nanah nggak, tapi nggak ada nanahnya, lebam pokoknya. Gemuk itu loh, orang gemuk itu, dan itu tinggi loh, ternyata itu tinggi, kuntilanak itu tinggi, nggak seperti orang biasa, tapi lebih tinggi badannya. Tai emang, kontak tuh langsung saya mundur langsung, nunduk dan mundur pokoknya, nunduk sama bilang, ayo pulang, cepet pulang sekarang, nah, kayak gitu, ayo pulang, ayo udah nggak tuh pancing, dah gak saya urus, yang ngurus teman saya. Saya mundur pokoknya menjauhi penampakan itu lah, jauh lah, artinya jauh, dan bilang ayo cepet pulang, ayo cepet pulang, ayo kita pulang, ya gitulah. Tai emang. Nah sontak teman-teman saya nggak nanya, dia tahu, mereka tahu kalau saya lihat itu, mereka tahu, terutama Mas Nanang itu tahu, dia juga lihat ternyata, sempet difoto, sumpah ini difoto sama Mas Nanang, nggak tahu lah pokoknya difoto,
tapi nggak tahu kenapa fotonya sekarang terhapus, kayak format tidak ditemukan, nah gitu kan, nggak bisa, jadi nggak bisa dibuka fotonya itu. Nah ya udah, aku panik kan, teman saya juga panik kan, langsung lah kita beresin alat pancing dan cepet-cepet itu lah, nggak tahu lah, cepet-cepet pokoknya udah nggak dapet ikan di itu udah kayak gitulah pokoknya, cepet-cepet langsung lah kita pulang. Jam segitu kita pulang, setengah 2, jam 2 itu kita pulang, cabut pulang langsung lah. Sambil ya jalan kita tanya lah, kamu tadi ngapain kok itu, saya cerita sama teman kalau saya itu di ini gitu. Ya itulah, nah itu pengalaman terhebat, dan itu viral di kampung situ. Kalau cerita saya itu udah nyebar di lokasi itu, di sekitaran lokasi itu. Nah ini ya kita pulang lah ya. Sebenarnya ini masih ada banyak cerita pengalaman mistis di lokasi itu lah. Ada pengalamannya Adi ya, atau Mas Nanang itu masih ada sesungguhnya di jam-jam tertentu itu, di cerita-cerita mereka sendiri-sendiri. Tapi saya ceritakan besok aja ya ceritakan, soalnya apa, ini juga durasinya panjang sih kalau saya ceritakan. Mungkin besok saya langsung ada hadapan muka sama Mas Nanang, sama Yanto, sama Adi ya, insya Allah ya, video selanjutnya ya. Kalau kisah ini emang kisah, kalau menurut teman-teman saya bohong ya nggak apa-apa, tapi ini cerita pengalaman saya lah, cerita pengalaman masih banyak pengalaman saya tentang mistis. Tapi ya besok lah kalau mau cerita nih ya. Mungkin juga teman-teman semua yang hobi mancing malam mungkin ngalami juga ya, kayak segini juga, nggak kaget lah kalau malam mancing malam itu kayak ini. Ya gini lah pokoknya lah. Oke teman, mungkin besok sambung lagi lah ceritanya kapan-kapan. Kalau ikuti terus lah channel kita, channel Pungari, biar tambah lagi video lagi, biar update terus lah videonya. Beri semangat buat kita, buat channel ini lah. Cukup dengan subscribe dan pencet tombol lonceng lah, dan itulah teman-teman sudah membantu saya ya. Dan karena durasi udah panjang, saya juga udah bingung mau cerita apa lagi. Mau cerita itu ya mohon maaf kalau gimana ya, bahasa saya belepotan karena saya nggak pandai pakai bahasa, kurang pandai tata bahasanya, maaf. Oke, tetap pantau di channel Bocah Sopongari. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.